Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Basnas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Dialog Kebangkitan Zakat. Tidak ada yang menduga bahwa virus corona merebak begitu cepatnya ke seluruh penjuru dunia. Lebih dari 90.000 orang terinfeksi dan 3.000 orang diantaranya meninggal dunia. Kejadian luar biasa di dunia kesehatan ini menggerakkan Basnas untuk turut serta membantu pencegahan penyebaran virus corona. Dan telah hadir bersama kita Dr. Reza Ramdhani selaku Kepala Lembaga Rumah Sehat Basnas Indonesia yang akan bersama-sama kita membahas mengenai edukasi Basnas dalam pencegahan penyebaran virus corona. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Nurul dan pemirsa Basnas TV. Oke, bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat dong. Alhamdulillah, ini memang harus sehat ya dari Rumah Sehat Basnas ini. Oke, Bapak, kita langsung aja mengenai bagaimana sih edukasi untuk pencegahan virus corona ini. Nah, sebelum kita bahas untuk pencegahan ini Dok ya, sebetulnya apa sih itu virus corona nih? Apakah sama dengan virus-virus lainnya misalnya seperti virus MERS atau flu burung yang sebelumnya udah mewabah? Baik, ya memang ini memberikan pengertian secara utuh dan tepat memang menjadi senjata utama sebenarnya untuk menghadapi bencana infeksi virus corona ini. Jadi memang kenapa dikatakan virus corona, kalau kita melihat di bawah mikroskop, bentuk virusnya itu seperti mahkota, seperti corona, dan itu dinamakan corona. Gitu ya. Sama nggak seperti virus-virus yang lain? Oke, penyakit-penyakit infeksi kadang-kadang memang salah satunya penyebabnya adalah virus, selain bakteri dan jamur. Nah, selama menyebar melalui droplet, kita katakan droplet, dan itu biasanya yang terkena target organnya adalah sistem pernapasan. Mulai dari hidung, masuk ke dalam rongga hidung, masuk ke dalam tenggorokan, dan ke saluran paru-paru. Kasus-kasus seperti ini memang banyak sekali penyebabnya, ya salah satunya coronavirus. Kalau berdasarkan statistik, dari 25% angka kejadian batuk pilek katakanlah ya, 25% penyebabnya adalah virus corona. Nah, hanya memang virus corona yang terjadi di Wuhan awalnya ini memang merupakan mutasi virus yang cukup signifikan secara Meluas gitu meluas, ya? betul sekali meluas, dan ini memang menjadikan ciri khas. Makanya kenapa dinamakan COVID-19 dan memang awal penyebarannya di Wuhan dan di akhir tahun 2019. Oke, jadi memang karena melalui pernapasan, jadi memang yang seorang yang penderita yang sakit ini memang harus menggunakan masker juga ya Dok ya? Ya, jadi karena penyebarannya melalui droplet, diusahakan orang-orang yang sedang batuk pilek itu dan ada demam dan ada riwayat bepergian ke daerah terjangkit, jadi disarankan untuk menggunakan masker. Tentu bagi yang sehat cukup menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang. Dengan demikian ketahanan tubuhnya akan kuat dan bisa melawan virus. Alhamdulillah nih aku udah sembuh dari batuk pileknya kemarin, harus jadi ditingkatkan nggak daya usah tahan harus tubuh. pakai masker. Oke. Dok, lalu apa saja sih yang dilakukan oleh Basnas dalam pencegahan penyebaran virus corona ini? Baik, memang seperti kita ketahui Basnas itu memiliki lembaga program yang sifatnya melayani umat ya, dan terkhusus mustahik. Nah, kami di lembaga program rumah sehat yang bergerak di bidang kesehatan dalam pelayanan umat. Tentu banyak sekali aktivitas-aktivitas dari awal isu virus corona ini berkembang di akhir 2019. Kami sudah melakukan aksi untuk memberikan edukasi betapa pentingnya hidup bersih dan sehat untuk menjaga stamina tubuh, daya tahan tubuh untuk melawan virus-virus penyakit-penyakit infeksius yang beredar di sekitar wilayah kita, terkhusus mustahik. Seperti kita ketahui, walaupun bagaimana mustahik itu tinggal di daerah yang mohon maaf kumuh dan pola hidupnya kadang-kadang kurang teratur dari kebersihan dan kesehatannya, dan itu kita selalu akan berikan edukasi di samping tindakan-tindakan kuratif yang kita lakukan ketika mustahik itu sakit. Dari
Rumah Sehat Basnas yang tersebar di seluruh Indonesia tentu tidak bisa bergerak sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan serta edukasi kesehatan. Kami dibantu juga oleh lembaga program lain seperti Sekolah Cendekia Basnas yang melakukan aktivitas edukasi tentang virus corona di sekolahnya, dibantu dengan layanan aktif Basnas yang memberikan edukasi juga di tempat-tempat mustahik. Jadi memang banyak sekali aktivitas-aktivitas Basnas yang intinya adalah untuk memberikan edukasi kepada para mustahik untuk bagaimana cara meningkatkan pola hidup bersih dan sehat untuk melawan penyakit-penyakit yang sedang berkembang saat ini, tentunya khusus infeksi virus. Seperti itu. Oke, jadi memang ada kolaborasi dari lembaga-lembaga yang ada di Basnas ini untuk pencegahan virus tadi ya, Dok ya. Lalu tadi kan untuk dari edukasi kesehatan nih. Nah, kalau dari edukasi kesehatan sendiri dari Basnas sebelumnya apakah selalu dan telah gitu melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat meskipun sekarang kan udah lagi maraknya wabah corona ini gitu, apakah sebelumnya udah melakukan banyak kegiatan kesehatan? Ya, saya tambahkan lagi ya, tadi sebenarnya bukan hanya 11 lembaga program yang ada di Basnas. Kita berkomunikasi dengan Forum Zakat, lembaga-lembaga amil zakat yang ada di seluruh Indonesia bergerak saat ini untuk menghadapi satu kasus ya ini, menghadapi infeksi virus corona. Dan mungkin nanti ke depannya kami semua akan menyusun rangkaian-rangkaian seperti bagaimana sih penata laksanaannya jika terjadi bencana kesehatan di Indonesia ini. Kalau bencana alam kan sudah ada timnya, dan kami di bidang kesehatan khususnya untuk nanti para mustahik bagaimana cara menata laksananya di bidang bencana kesehatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yang seperti sebelum-sebelumnya memang kami juga concern terhadap mungkin kalau bahasanya adalah promotif dan preventif terhadap segala bentuk penyakit di kalangan mustahik. Tidak hanya memberikan pelayanan kuratif berupa pengobatan, kita obati, kasih obat, tapi kita cegah di depannya dengan edukasi, dengan media-media yang kita berikan kepada para mustahik sehingga kegiatan-kegiatan itu akan bermanfaat secara simultan ya. Kalau pengobatan kan saat itu sakit, saat itu berobat dan selesai. Tapi bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana kita mengedukasi agar mustahik itu juga dapat mengedukasi ke yang lainnya. Itu yang lebih penting ya. kesadarannya. Dan itu kita lakukan semua di Rumah Sehat Basnas. Oke, jadi memang kesehatan itu sangat penting ya, Dok ya. Mulai dari cuci tangan tadi juga memang harus ada caranya ya. Ada meskipun kelihatan simpel tapi harus betul-betul gitu ya. Sehingga kita juga bisa terhindar dari berbagai penyakit tadi ya, khususnya yang untuk virus corona. Nah, pemirsa, sepertinya nih perbincangan kita mengenai kesehatan, edukasi kesehatan dan pencegahan penyebaran virus corona ini semakin menarik lagi, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Kebangkitan Zakat. Assalamualaikum, hai, saya Zaskia Meka nih buat seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzakat. Dan kalau bingung pengen nyalurin zakat kemana sih? Basnas saja, salah satu lembaga terpercaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bersama kami dalam Dialog Kebangkitan Zakat. Tadi kita sudah sharing, sudah mendapatkan pencerahan mengenai apa sih itu virus corona dan bagaimana sih sebetulnya cara pencegahannya yang lebih tepat lagi. Nah, kita masih bersama dengan Dr. Reza Ramdhani, Kepala Lembaga Rumah Sehat Basnas Indonesia. Nah, Dok, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu virus corona. Lalu sekarang ini kan udah rame banget nih di masyarakat. Jadi seperti corona itu sudah ada di lapisan masyarakat, ini rame banget nih. Nah, untuk yang kita ketahui kan masyarakat juga begitu panik ya menghadapi penyebaran virus corona itu. Bagaimana sih caranya untuk menanggulangi hal tersebut? Ya, memang penyebaran virus corona yang cukup masif, pandemi di seluruh dunia, membuat panikan di masyarakat. Tapi sebenarnya kalau kita
balik lagi ke pengertian infeksi virus ya. Di sini sebenarnya yang berperan adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh sebenarnya. Daya tahan tubuh kita kuat, otomatis virus yang beberapa pun jumlah dosisnya yang masuk, tapi pertahanan kita lebih kuat, itu akan sangat mudah sekali tubuh kita melawan virus itu, sehingga kita tidak terjangkit penyakit yang infeksius seperti COVID-19 ini. Jadi ya, tidak usah panik lah, karena memang kita ketahui ini infeksi virus saluran pernapasan, khususnya kita dengan keluhan batuk pilek, kan kita dari kecil pasti batuk pilek. Iya, betul. Nah, itulah angka kejadian batuk pilek karena corona ini adalah bisa mencapai 20%, dan ini bahasa kedokterannya bisa menyembuhkan sendiri tubuh kita. Ya, jangan takut, jangan panik, dan tidak perlu membeli masker yang berlebihan, tidak perlu membeli sembako yang berlebihan, dikhawatirkan akan terjadi guncangan yang hebat di dunia ini, karena memang coronavirus ini akan sembuh dengan sendirinya, tergantung dengan status kesehatan tubuh kita, diri kita dan sendiri, bagaimana ya, kita memperlakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan pola makan yang sehat. Betul dan sekali. Menjaga kebersihan itu. Oke, setelah yang dilakukan dari berbagai kegiatan yang Basnas lakukan untuk menjaga untuk edukasi kesehatan ini, Dok, ya, respon dari masyarakat sendiri itu seperti apa, Dok, di Baik. lapangan? Memang kita mengutamakan edukasi. Edukasi itu yang kita berikan, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, tapi tetap waspada terhadap infeksi virus corona. Bagaimana kewaspadaan itu dituangkan, yaitu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan 6 langkah di waktu yang tepat, dengan mengkonsumsi makanan bergizi, dan menu seimbang, dan proses pemasakan yang sempurna. Ini jadi kunci, karena sebagian berpendapat ilmuwan bahwa virus corona ini berasal dari penularan dari hewan ke manusia. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan harus dimasak dengan sempurna. Oke. Dan respon terhadap edukasi yang diberikan kepada masyarakat, alhamdulillah mereka menjadi tenang, mereka tidak ikut panik, tidak ikut mencari masker yang harganya selangit, tidak ikut belanja memborong, ya, walaupun kondisi mustahik kan kita ketahui ya sangat terbatas. Jadi memang sungguh bermakna lah edukasi yang tepat diberikan kepada para mustahik. Harusnya memang kita tuh sadar diri sendiri gitu, bahwa memang harusnya kita menjaga pola makan, terus menjaga kebersihan juga agar terhindar dari segala penyakit yang ada. Betul. Gitu. Oke, Dok, ada yang akan disampaikan kepada para pemirsa di rumah, tips atau sekedar arahan untuk para pemirsa untuk menjaga kesehatan itu harusnya seperti apa? Ya, seperti yang sudah beredar ya di media sosial, mungkin ya ada beberapa tips untuk menghadapi infeksi virus corona ini. Yang terutama adalah hindari negara-negara yang menjadi tempat terjangkitnya virus corona. Yang kedua, tetap perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan baik dan benar setiap momennya, sebelum makan, setelah menyentuh fasilitas umum gitu ya. Lalu makan makanan yang bergizi dengan menu seimbang agar daya tahan tubuh kuat. Dan jangan lupa kita nih di umat Islam ada salah satu metode pensucian diri dengan berwudu. Sempurnakan wudu itu di minimal 5 kali sehari, dan itu akan membersihkan area-area tubuh kita yang terpapar oleh pajanan-pajanan dari benda-benda yang mengandung infeksi atau wilayah-wilayah yang meliputi ada kawasan tempatnya infeksi itu sendiri. Jadi seperti itu. Ya, bahkan dari agama kita juga sudah diberikan pendidikan sendiri bahwa an-nazafatul minal iman. Betul gitu sekali. Ya. Kesehatan gitu, kebersihan sebagian dari iman. Betul sekali. Gitu. Makanya memang kita selain memang menjaga kesehatan, kita juga harus ingat memang kita sudah punya pedomannya sendiri untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kesehatan. Dan satu lagi, jika ada tanda-tanda seperti demam, batuk pilek, disertai sesak napas, dan itu segera datangi fasilitas kesehatan yang terdekat.
gitu. Nanti akan dideteksi karena deteksi coronavirus itu hanya berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Bukan hanya sekedar demam batuk Periksa pilek gitu itu ya, corona. langsung corona Itu nggak enggak. mungkin karena Jadi, memang harus lab juga ya. betul sekali. Oke, dokter terima kasih nih udah sharing kepada kita mengenai edukasi pencegahan wabah virus corona ini. Dan pemirsa itu tadi rangkaian dialog kebangkitan zakat mengenai pembahasan edukasi pencegahan penyebaran virus corona bersama Dr. Reza Ramdhani selaku Kepala Lembaga Rumah Sehat Basnas Indonesia. Terima kasih sekali lagi dok. Sama-sama. Semoga bermanfaat sharing-sharing ini ya Ya. dok ya untuk mengenai kesehatan. Semoga kita sehat selalu dan kepada para pemirsa di rumah juga harus menjaga kesehatan untuk menghindari berbagai penyakit. Nah, terima kasih. Kita kembali dengan tema-tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.